Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai, apa warahmatullah. kabar kawan JDIH KPU Kabupaten Purbalingga? Kembali lagi dalam podcast JDIH KPU Kabupaten Purbalingga episode ke-20 dengan tema yang tentunya tidak kalah dengan tema-tema sebelumnya. Nah, tema kali ini adalah tentang pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih atau biasa disebut dengan Pantarlih pada Pilkada tahun 2024 bersama saya Muhammad Oktavianto Bawono selaku host. Nah, berdasarkan keputusan 476 tahun 2022, petugas pemutakhiran data pemilih atau biasa disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan pemilu maupun pemilihan. Nah, dengan terbitnya keputusan KPU nomor 638 tahun 2024 yaitu tentang perubahan kelima atas keputusan KPU nomor 476 tahun 2022, maka terbit jugalah jadwal pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih berikut dengan persyaratannya. Nah, kawan JDIH, pada kesempatan ini pas banget ini kawan JDIH. Karena kenapa? Podcast JDIH KPU Kabupaten Purbalingga telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang punya SDM dari KPU Kabupaten Purbalingga. Ya, siapa lagi kalau bukan Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Bapak Widyo Wibowo, Sarjana SOS. Siap. Ye, apa kabar Bapak? Kabar baik Mas Fian. Alhamdulillah, selamat datang Bapak di podcast JDIH KPU Kabupaten Purbalingga. Baik, kita langsung saja memulai bincang-bincang kita ya, kawan JDIH. Baik, Pak Wid, kemarin itu KPU Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan ya pelantikan PPK dan PPS untuk Pilkada tahun 2024 nggih, Bapak nggih. Alhamdulillah sudah selesai. Dan alhamdulillah pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar ya, Bapak ya. Amin amin amin. Baik. Itu pelantikannya tanggal berapa, Pak, kalau boleh tahu, Pak, untuk Oke. PPK dan PPS? Ya. Tak sapa dulu ya kawan CDIH ya. Selamat pagi kawan CDIH. Betul Mas Fian, itu kemarin KPU Purbalingga sudah melantik PPK di tanggal 16 Mei 2024. Terus selanjutnya kita sudah melantik juga di kawan-kawan PPS yang sudah dilantik pada tanggal 26 Mei 2024. Oke. Nah, setelah pembentukan PPK dan PPS nih, Pak, untuk tahapan khususnya divisi SDM, ya, itu adalah pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih ya, Pak ya. Betul, betul Mas. Ya, setelah kita kemarin melantik PPK PPS, kita lanjut untuk ini muncul terbit keputusan Komisi Pemilihan Umum itu yang nomor 638 tahun 2024 yang tadi sudah disampaikan juga sama Mas Fian. Ntar kawan JDIH itu muncul untuk pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih yang jadwalnya itu sudah terjadwal dari pendaftaran hingga ke pelantikan seperti itu Mas Fian. Baik. Berarti untuk pendaftaran sampai pelantikan itu sudah ada di keputusan 638 ya, Pak ya. Sudah Baik. ada. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, untuk di tanggal-tanggalnya, Pak? Oke siap. Kawan JDIH, ini sebentar lagi kita akan memasuki untuk pengadaan ya istilah ya pengadaan untuk rekrutmen di Pantarlih. Itu kalau kita bisa sebut lebih gampang itu di Pantarlih. Itu tahapannya yang pertama itu ntar kita pengumuman pendaftaran calon petugas pemutakhiran pendaftaran Pantarlih itu dari tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2024. Yang kedua itu penerimaan pendaftaran calon Pantarlih itu di tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 19 Juni 2024. Jadi bisa dipahami teman-teman kawan-kawan JDIH itu kita akan melakukan rekrutmen awal itu di tanggal 13 sampai dengan 19 Juni 2024.
Terus setelah itu jadwalnya adalah penelitian administrasi calon Pantarlih itu di tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2024. Setelah itu jadwal selanjutnya adalah pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih itu antara tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024. Selanjutnya setelah pengumuman hasil tentu kita menetapkan nama hasil seleksi dari Pantarlih itu di tanggal 23 Juni 2024. Selanjutnya ke pelantikan ya pelantikan Pantarlih itu di tanggal 24 Juni berarti selang sehari setelah ya gitu Mas Fian. Oke, berarti sudah ada jadwalnya, tanggalnya ya, kawan JDIH perlu dicatat ya, itu ya, teman-teman kawan-kawan JDIH. Nah, lalu nih Pak Wid, untuk persyaratan atau dokumen yang harus disiapkan untuk pendaftar sebagai Pantarlih itu apa saja ya Pak? Oke Mas Fian, ini kawan JDIH. Jadi ntar kita memang ada rekrutmen, tentunya kita juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya gitu. Mungkin yang pertama itu jelas warga negara Indonesia. Itu kelengkapan dokumennya, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Terus ya persyaratan yang kedua, itu berusia paling rendah 17 tahun Mas Fian. 17 tahun, adapun ntar kelengkapan dokumennya kan bisa dibuktikan tuh dari fotokopi kartu tanda penduduk elektronik juga. Terus selanjutnya persyaratannya adalah berdomisili dalam wilayah kerja. Berdomisili dalam wilayah kerja itu juga bisa dibuktikan, bisa dilengkapi dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Yang selanjutnya syarat selanjutnya apa ini kawan JDH? Itu harus mampu secara jasmani dan rohani. Ini dibuktikan dengan kelengkapan surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit atau klinik. Yang kedua, surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas gitu. Yang ketiga ada surat pernyataan sehat secara jasmani, secara rohani. Untuk syarat selanjutnya ini setelah mampu secara jasmani dan rohani, persyaratannya juga berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat. Ini bisa dibuktikan untuk kelengkapan dokumennya dengan fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau sederajat atau ijazah terakhir. Persyaratan selanjutnya tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Nah, itu dibuktikan juga ntar dengan pertama surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik. Terus yang kedua surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling tidak sudah tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Seperti itu Mas Fian. Baik. Ini menarik ini kawan JDIH ini. Tadi saya menyimak ya Pak ya untuk surat keterangan sehat atau surat keterangan dokter nih Pak. Nah, untuk persyaratan kemarin waktu PPK PPS itu kan teman-teman pendaftar PPK atau PPS itu menggunakan surat pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Nah, betul. untuk pendaftaran petugas Pantarlih Pak, itu juga memerlukan atau tidak Pak? Ya, Mas Fian, untuk juga kawan JDH yang lain, dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani memang dibuktikan nih Mas. Ada surat keterangan dari rumah sakit, kan tadi sudah dibahas di depan, ada surat keterangan rumah sakit, puskesmas atau klinik, termasuk informasi hasil pemeriksaan kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Tapi insya Allah kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, dengan pemerintah daerah di Kabupaten Purbalingga. Untuk biayanya memang ada Mas, karena memang ada salah satu alat itu yang memang harus dibeli, harus diganti karena itu barang yang habis pakai. Nah, hasil keputusan kemarin kita masih menunggu itu di ada biaya yang muncul itu 50.000 Mas. Oke, baik. Dan itu bisa dilakukan di rumah sakit, klinik ataupun puskesmas ya Pak puskesmas, tapi yang dalam ini Mas, dalam istilah untuk yang punyanya pemerintah daerah ya. Betul. Oke.
Oke, kawan JDIH sudah dijelaskan ya. Nah, ini Pak, untuk tadi juga disebutkan tentang persyaratan tidak menjadi anggota partai politik ya Pak ya, atau tidak lagi menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, ini menarik ini Pak. Ada beberapa pendaftar ya, mungkin itu namanya itu dia terdaftar di dalam SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik. Nggih, nggih. Nah, tapi yang bersangkutan ini tuh tidak merasa menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, itu bagaimana Pak untuk yang harus dilakukan dari pendaftar Pantarli itu bagaimana Pak? Oke, Mas Fian, juga kawan-kawan JDH ya. Ya. Apabila nanti kalau umpamane dari rekan kawan yang mau mendaftar itu kok terverifikasi administrasinya dengan menggunakan sistem informasi partai politik atau SIPOL ditemukan calon Pantarlih terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan, maka pemenuhan persyaratannya dilengkapi dengan surat pernyataan yang memuat informasi itu, Mas, bahwa nama kawan JDIH atau namanya itu identitasnya yang bersangkutan digunakan oleh partai politik terkait tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Nah, itu tadi ntar ada surat pernyataannya dan itu bermaterai, Mas. Iya. Hanya surat pernyataan aja ya Pak ya? Nggih. Oke. Terus ini Pak, saya ingin bertanya lagi dengan kebutuhan Pantarli. Nah, Oke. di dalam kebutuhan Pantarli itu kan dikatakan kayak kemarin, pemilu kemarin tahun 2024, itu satu TPS, satu Pantarli. Betul, Ya betul, Pak ya. betul. Nah, untuk pemilihan pilkada ini bagaimana Pak? Oke. Baik Mas Fian juga kawan JDH yang lain. Dijelaskan di dalam keputusan 638 tahun 2024 bahwa Pantarlih berjumlah itu satu orang untuk satu TPS dalam hal jumlah pemilih yang satu TPS lebih dari 400 pemilih. KPU kota dan PPS itu mengangkat 2 orang Pantarlih untuk TPS tersebut, Mas. Jadi memang ada sedikit perbedaan. Siap. Kalau dulu itu memang di satu TPS berarti satu petugas. Iya. Tapi ini sekarang kalau untuk yang pilkada itu ada pembagiannya. Jadi kalau pamannya masih angka pemilihnya itu di angka 400 berarti hanya cukup satu petugas Pantarlih untuk di TPS tersebut. Tapi kalau untuk yang lebih dari 400, katakanlah mungkin 401, itu tetap kita pakai 2 orang Pantarlih di TPS tersebut. Seperti itu, Mas Fian. Walaupun cuma beda satu ya Pak ya. Walaupun cuma beda satu, Tetap menggunakan 2 Pantarlih ya. menggunakan Baik. 2 Pantarlih. Lalu nih Pak, kita mau bertanya lagi nih Pak, untuk pendaftaran ya, dengan misalkan ada kelebihan dari satu TPS itu 2 Pantarlih, kan berarti ada kemungkinan jumlah pendaftar juga akan lebih banyak ya Pak ya. Betul, betul. Nah, untuk pendaftaran Pak, misalkan terdapat kekurangan orang yang mendaftar sebagai Pantarlih. Nah, itu bagaimana Pak? Oh ya, begini Mas Fian, juga kawan JDH. Kalau umpamanya memang terdapat pendaftar yang kurang untuk pendaftar di Pantarlihnya gitu kan, ya PPS dapat melakukan penunjukan, Mas. Penunjukan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Pantarlih untuk memenuhi jumlah kebutuhan Pantarlih sepanjang memenuhi syarat administrasi. Tetap kalau umpamanya kita memang di situ kurang ya, Pantarlih bisa untuk menunjuk masyarakat yang memang berada dalam wilayah kerja Pantarlih tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan Pantarlih sepanjang memenuhi syarat administrasinya. Seperti itu, Mas ya. Baik, yang menunjuk PPS ya Pak? Iya, betul. Masyarakat. Tapi persyaratan yang tadi disebutkan di awal tetap dipenuhi ya Pak ya? Tetap harus dipenuhi. Nah, ini menarik ini kawan JDIH ini. Lalu penunjukan, mekanismenya seperti apa Pak? Oh ya, siap Mas Wian. Baik. Nah, kalau dalam mekanisme penunjukan tersebut gini Mas. Pertama, berarti memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon Pantarlih yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka itu tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan.
Pertama seperti itu, harus ada pleno nih, ya memang ada kekurangan kayak gitu. Yang kedua, itu menetapkan kebutuhan jumlah calon pantarlih untuk dipenuhi dan jumlah kekurangan yang dituangkan dalam berita acara. Semuanya itu memang harus tercatat. Jadi memang satu dan lain halnya ntar bisa di inilah ya. Maksudnya ada bukti gitu loh. Ya. Kalau kita melakukan kok kurang, kok ada jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi kan kayak gitu. Terus yang ketiga, ini tetap teman-teman kawan-kawan di PPS tetap menginformasikan kepada Panwas kelurahan atau desa terkait adanya kekurangan jumlah calon pantarlih yang dibutuhkan. Nah, bagaimanapun juga hal itu juga harus terbuka seperti itu. Terus yang keempat, meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah kerja pantarlih untuk melakukan penunjukan calon pantarlih. Nah, artinya gini teman-teman di PPS, teman-teman PPS juga harus lebih akrab nih harusnya kan, harus lebih paham gitu kan, harus bisa berkomunikasi dengan tokoh masyarakat yang ada di situ karena memang kalau mungkin kekurangan jumlah pantarlih dan kita perlu penunjukan untuk calon pantarlihnya itu. Terakhir, tetap melakukan verifikasi administrasi terhadap calon pantarlih yang ditunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksinya, Mas. Artinya tetap walaupun katakanlah mungkin yang lain terbuka, tapi beliau yang karena memang seleksinya kurang dan dia melalui penunjukan juga harus ada itunya, keterbukaan itu harus ada bahwa si A melalui terbuka, terus si B melalui seleksi penunjukan seperti itu Mas Fian. Baik. Nah, ini menarik ini kawan JDIH ini dengan pembentukan pantarlih ya, kawan JDIH. Nah, ini terakhir nih Bapak, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan tugas dari seorang pantarlih itu apa aja sih Pak? Siap. Mungkin dari teman-teman pendaftar, kawan-kawan JDIH tuh ada yang pengen daftar menjadi pantarlih tapi masih bingung nanti kerjanya ngapain aja ya. Apalagi masa kerjanya itu kan tadi disebutkan dari tanggal 24 sampai 25 Juni sampai tanggal 25 Juli ya Pak ya. Iya, Juli itu. Kurang lebih sebulan gitu. Kurang lebih 1 bulan, betul. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak, tugas dari seorang pantarlih itu apa Pak? Oke, terima kasih Mas Fian. Juga rekan-rekan kawan-kawan JDIH ya. Kalau menurut pasal 49 PKPU nomor 8 tahun 2022 di ayat 1, tugas pantarlih itu meliputi pertama yang poin A, membantu KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih. Poin B, melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih. Yang ketiga, yang C, poin C, memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih. Terus poin D-nya menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada BPS dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus ayat yang kedua dari pasal 49 ya, PKPU 8 tadi. Yang ayat kedua itu kewajiban pantarlih meliputi A, melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran. Poin B, dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS. Untuk yang ayat 3-nya, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pantarlih bertanggung jawab kepada PPS. Seperti itu Mas Fian dan kawan JDIH. Siap. Wah, ini sudah sangat jelas sekali ya kawan JDIH penjelasan dari Bapak Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM kita, yaitu tentang pembentukan pantarlih ya. Nah, kawan JDIH tadi sudah mencatat belum tanggal dari pendaftaran? Ya, tanggal pendaftaran untuk pembentukan pantarlih itu di tanggal 13 Juni sampai tanggal 19 Juni. Nah, ayo disiapkan dokumennya, persyaratan yang tadi disebutkan. Ya, dan
eh dicek lagi dokumennya, persyaratannya, tanggalnya, jangan sampai kelewatan. Nah, gitu Pak Wid. Mungkin terima kasih Pak Wid atas kesediaannya berbagi informasi yang sudah bermanfaat sekali. Siap, Sebelum kita tutup nih kawan JDIH, mungkin barangkali ada closing statement dari Pak Widyo. Oke, Silakan Pak. ya terima kasih Mas. Ya, kawan JDH, mungkin closing statementnya gini. Ayo, sobat pemilih, ikut berpartisipasi dalam kepemiluan ini dengan ikut menjadi pelaksana pemilu, walaupun dengan mendaftar menjadi anggota Pantarlih, demi Purbalingga bermartabat, demi Jawa Tengah yang lebih baik, dan tentunya demi Indonesia. Ayo nyoblos, ajam bolos. Ayo nyoblos, ajam bolos. Nah, itu ya. Sekali lagi, terima kasih Bapak Wid. Sama-sama, siap Mas Pian. Kawan-kawan JDH, demikian podcast episode ke-20 pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Saya selaku host undur diri. Sampai jumpa pada podcast berikutnya yang pastinya tetap di JDIH KPU Kabupaten Purbalingga. Terima kasih Pak Wid. Oke, ayo nyoblos, Ajam ajam bolos. bolos. Ya.